Baik semua, sebelum kita melakukan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebelum kita melakukan kegiatan kami pada pagi hari ini, kami mau melaksanakan renungan pagi. Semoga Engkau menyertai kami dalam renungan pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah jaminan yang pasti, yang diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai ayat 40. Beginilah firman Tuhan, Dia memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gereb, lalu membelok ke goa, dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Amin. Hal yang sangat diperlukan bagi seorang tawanan yang mendapat kebebasan adalah jaminan. Tanpa jaminan, seseorang tidak akan pernah bisa merasa tenang dan selalu dihantui bayang-bayang kalau-kalau kebebasan itu semua. Setelah Allah menyatakan janji pemulihan atas bangsa Israel, Allah menyatakan janjian atas janji itu pada ayat yang ke-37. Seperti pastinya matahari menyinari siang, serta bulan dan bintang menerangi malam. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus adalah pasti. Tuhan akan kembali memulihkan keadaan bangsa Israel pada ayat yang ke-38 sampai yang ke-40. Kota itu akan berdiri selamanya dan tidak akan diruntuhkan. Pernyataan ini menunjuk kepada pembebasan bangsa Israel dari Babilonia dan pembangunan kembali kota Yerusalem. Setelah genap 70 tahun pembangunan bangsa Israel, mereka akan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Ezra dan kemudian Nehemia. Tetapi pernyataan Tuhan ini tidak hanya merujuk kepada bangsa Israel, tetapi juga gereja sebagai umat Tuhan yang telah dipulihkan. Yerusalem bukan lagi kota secara fisik di daerah Timur Tengah, melainkan kota Allah di mana umat Allah menyatakan penyembahan kepadanya. Setiap kali kita melihat matahari siang serta bulan dan bintang saat malam, kita akan mengingat bahwa segala ketetapan Allah akan terjadi. Allah senantiasa mengingat janjinya. Jadi, kita tidak hanya diselamatkan dan diikat kembali dalam ikatan perjanjian, tetapi sekaligus dijamin oleh Tuhan sendiri. Hidup dalam jaminan Tuhan yang pasti membuat kita senantiasa hidup tenang dan penuh keyakinan. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita sedang sakit, mengalami kesusahan, atau menghadapi pergumulan berat. Ingatlah bahwa janji Tuhan adalah pasti. Inilah pengharapan kita yang kuat sebagai orang percaya, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Hidup dalam perjanjian Tuhan yang pasti mendorong kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.
Dalam keadaan apapun kita senantiasa hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan renungan pagi kita hari ini, setelah selesai dan sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah melancarkan renungan pagi pada hari ini, dan Engkau menyertai hingga awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat bagi kami dan menjadi pelajaran bagi kami, bisa bermanfaat untuk hidup kami juga, dan membuat kita terus maju dalam hidup Kristus ya Tuhan. Dan sebelum itu kami memohon Tuhan untuk menyertai kami pada pagi hari ini dan hari-hari yang akan terus mendatang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.